Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, kembali lagi dengan kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk terus berbagi kisah dan cerita yang mengandung nilai inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Masih melanjutkan episode traveling kami di Mekah dan Medina. Setelah 4 episode sebelumnya dengan objek ziarah seperti kota Taif, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Padang Arafah, dan lain-lain. Sebagai objek ziarah atau kunjungan wisata religi kami terakhir di kota Mekah sebelum kami melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, kami melakukan perjalanan ke Jabal Nur atau Gunung Cahaya dengan situs bersejarah bagi umat Islam yaitu Gua Hira. Gua di mana tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Seperti apa Gua Hira dulu dan sekarang? Yuk kita cus, saksikan terus tayangannya di sini agar bertambah pengetahuan mengenai objek-objek bersejarah bagi kita umat Islam. Dan jangan lupa sobat, sebelumnya subscribe dulu channel kami SCPD Channel, like, komen dan juga share linknya ke media sosial sobat sekalian agar makin banyak sobat lain yang menikmati kisah dan cerita inspiratif dari kami. Sobat Inspirasi, dari sekian banyak tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, rasanya belum lengkap jika kita belum mengunjungi Jabal Nur. Gunung ini menjadi titik awal bagi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi terakhir. Jabal Nur berada di kawasan Hejaz atau sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur sendiri berada pada ketinggian 642 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan anjuran sang mutawif kami, Babang Ganteng asal Cianjur Ustadz Anjal Abdullah, waktu terbaik untuk berkunjung ke Gua Hira adalah waktu subuh. Karena menurutnya kita bisa merasakan beberapa sensasi berbeda sekaligus seperti terhindar dari cuaca panas, bisa menikmati suasana pemandangan versi gelap dan juga versi terang, menikmati matahari terbit hingga sholat subuh berjamaah di puncak Jabal Nur. Sholat subuh di puncak Jabal Nur, kapan lagi coba kita bisa sholat di atas puncak gunung bersejarah ini? Nah, atas anjuran tersebut kami pun mengamininya sobat, sehingga tepat pukul 3 pagi kami berangkat dari hotel menuju Jabal Nur dengan menaiki taksi yang berbiaya 35 real atau sekitar 150 ribuan. Karena lokasi yang tidak terlalu jauh ditambah tidak ada kemacetan, kami hanya menghabiskan kurang lebih 15 menit untuk bisa mencapai lokasi pelataran Gunung Jabal Nur. Saat kami tiba, area parkiran masih sepi dan tidak banyak pengunjung yang terlihat dan kami tidak mau berlama-lama di bawah. Langsung cus kita mulai menaiki gunungnya Sobat Inspirasi. Baru nyampe gerbang kita udah ngos-ngosan, tidak sampai 5 menit tapi udah kayak keliling lapangan berapa putaran ya. Masalah ini ujian benar ini. Yuk. Dari mana? Dari Cianjur. Dari mana? Sulawesi. Ada yang haus? Kayaknya boleh deh, Tat, bawa itu persiapan. Terbang. Ada Pak Haji, ada. Ya Sobat Inspirasi, kita baru sampai gerbang kurang lebih 5 menit perjalanan dari tadi pas turun dari taksi. Oke, kita sementara bisa lihat kondisi di bawah seperti ini. Cuman nggak tahu ini bisa kuat apa nggak sampai ke atas. Mudah-mudahan kuat ya. Ya, kita mulai menapaki anak tangga pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini disediakan tempat istirahat ya, kayak halte. Ini baru halte pertama. Baru sedikit. Tuh, dari tempat kita start tadi. Baru beberapa kelok anak tangga yang sudah kita lewati, tapi Masya Allah luar biasa banget ini. Lanjut lagi pelan-pelan. Bismillah. Oke, halte kedua. Pemandangan dari bawah seperti ini. Jangkauan pemandangannya masih seperti tadi kurang lebih ya. Di ujung sana masih bisa kita lihat jam. Ya Sobat Inspirasi, walaupun tidak bisa melihat muka saya dengan jelas, minimal kawan-kawan bisa melihat di belakang sana. Pemandangannya sangat indah, sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi ini kita ada di perjalanan ketiga. Kurang lebih kita menempuh perjalanannya udah hampir 15 menit ya.
Oke, kita lanjut lagi dari peristirahatan keempat. Pemandangan dari sini sudah agak makin lebar lagi. Ini di sisi atau arah Zamzam Tower yang kelihatan cuman seuprit itu aja nih. Sebelah kiri juga udah kelihatan. Oke. Katanya sih kalau dari atas kita bisa lihat di hampir penjuru yang 360 derajat. Nanti kita akan sama-sama tunjukkan kepada sobat inspirasi ya. Oke. Ini terlihat sepertinya udah mendekati bukit atau puncak bukit. Tapi sejati ini masih jauh sebenarnya. Hanya pandangan saja mungkin tertutup. Kita lanjut lagi. Oke, 360 derajat seperti apa kita lihat. Kita putar ke kiri. Di sana masih terlihat Menara Zamzam. Di sini adalah kota apa ya? Maaf sobat, saya tidak terlalu hafal nama kotanya. Ya, untuk memandang ke sana, walaupun ditutup sama bukit, tapi bisa kelihatan di sana, di tengah-tengah ya. Lalu sebelah kirinya, ya ini udah hampir 360 derajat. Ini tempat peristirahatan keberapa tadi ya? Kelima apa 6 ya? Udah nggak ingat saya. Oke, kita lanjut lagi. Anak tangga dari tempat peristirahatan. Oke, ini pemandangan ke arah bukitnya. Kita lanjut lagi. Bismillah. Sudah tidak terlalu curam anak tangganya. Yai, bukitnya atau puncak bukitnya udah makin terlihat. Udah makin dekat kayaknya nih. Benar saja sobat inspirasi, walau dengan tergopoh-gopoh menapaki satu demi satu anak tangga menuju puncak gunung yang dikuatkan dengan semangat yang membara untuk bisa bernapak tilas bagaimana beratnya perjuangan Nabi Muhammad untuk mencapai puncak gunung, kami mengesampingkan rasa capek dan lelah yang setiap 5 menit menaiki anak tangga, rasa panas pada betis dan dengkul seolah ingin membuat kami untuk menyerah. Kami benar-benar tersihir oleh cuaca yang bersahabat dengan pemandangan yang luar biasa indah. Melihat kota Mekah dan sekitarnya dari puncak bukit dengan lampu-lampunya yang bercahaya seolah menunjukkan bahwa kota ini benar-benar kota cahaya. Ternyata di sini kami membuktikan bagaimana tekad yang kuat bisa mengalahkan aral yang melintang dan ditambah pikiran positif bahwa Allah menginginkan kami untuk sampai pada puncak gunung ini. Dan alhamdulillah, yeay, semua tidak sia-sia, semua sesuai dengan rencana. Dalam waktu kurang lebih 1 jam kami bisa tiba di atas puncak Jabal Nur dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini. Sekarang pukul berapa tadi Pak Ustadz? 4.37. 4.37, berarti 10 menit menjelang sholat subuh ya, atau azan subuh. Para pengunjung jam 3.48 dari gerbang. Dari gerbang. Sekarang sampai sini 4.37. Berarti udah hampir 1 jam ya. Kurang lebih. 1 jam, benar. Kurang lebih 1 jam. Ya. Itu sama istirahat, sama break dulu. Ya. Perjalanan. Terus sampai di puncak ini, Masya Allah. Indahnya kota Mekah kelihatan dari sini. Jadi hikmah ibrah bagaimana Rasulullah bertahun di sini, luar biasa perjuangannya. Puncak dari di sini ya puncaknya. Ya, ini kita udah di puncaknya. Tinggal nanti kita sholat subuh dulu kali ya, baru ke Gua Hira ya. Sholat subuh dulu sembari beristirahat. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Nggak kelihatan mukanya Pak Ustadz. Ya kan karena gak ada cahaya. Ini kelihatan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan nih. Kita sampai di puncak Jabal Nur, gunung yang penuh cahaya, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Luar biasa di sini tempat Rasulullah menerima wahyu di usia 40 tahun. Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Pertamanya Rasulullah gak bisa ngikuti Jibril pada waktu itu. Ya. Kata Rasulullah itu ma'an nabi qori, saya tidak bisa baca. Kemudian yang kedua kata Jibril, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah ma'an nabi qori. Baru yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu.
seketika itu Rasulullah langsung bisa membaca, mengikuti Jibril alaihissalam membaca surat Al-Alaq. Karena dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Jamaah sedang melaksanakan sholat. Tafakur tahunus, seperti mana Rasulullah bertafakur dan bertahunus ketika sedang berada di Jabal Nur, gunung yang penuh cahaya. Dimulai dengan azan subuh yang dilantunkan dengan indah dan merdu oleh pengunjung yang ternyata berasal dari Indonesia, Sobat Inspirasi. Yuk kita sama-sama dengarkan azan yang dikumandangkan oleh pengunjung ini di atas puncak Gunung Nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية وابعث مقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Sobat Inspirasi, Jabal Nur
Kata nur pada nama gunungnya memiliki arti cahaya, bukan cahaya dalam arti kata sesungguhnya ya sobat, tetapi cahaya yang dimaksud punya arti sebagai tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Dari tempat ini cahaya Islam dan keimanan menebar ke seluruh penjuru dunia. Cahaya yang menerangi jiwa-jiwa hamba di dunia dan pelita penunjuk kita di akhirat kelak. Meski demikian tidak ada keutamaan khusus untuk mengunjungi tempat ini atau melakukan suatu ibadah di dalamnya. Gua ini mengingatkan betapa pentingnya tafakur alam semesta bagi seorang hamba guna membangun hubungan erat dengan Rob penciptanya. Selain itu ada pesan penting di gua ini yang menjadi titik tolak kejayaan umat, yaitu membaca atau iqra. Dalam berbagai buku dan kajian sejarah dapat sama-sama kita ketahui bahwa saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Gua Hira, salah satu gua di Jabal Nur. Ini adalah gua kecil dengan panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter serta letaknya berada 4-5 meter dari atas bagian puncak Jabal Nur. Rupanya Nabi Muhammad sudah sejak lama suka datang ke Gua Hira untuk menyendiri. Nabi Muhammad sering menenangkan pikiran di sana hingga suatu hari tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Saat itu Nabi berusia 40 tahun. Wahyu tersebut turun melalui malaikat Jibril. Setelah wahyu pertama turun, lalu Nabi Muhammad melalui serangkaian proses panjang menjadi Nabi dan Rasul hingga Isra dan Mi'raj. Wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. kehadiran surat Al-Alaq memiliki hikmah yang sangat besar bagi umat Islam. Yang pertama, sebaiknya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas yang dilakukan. Dengan mengingat Allah, keimanan pun dipastikan akan meningkat. Hikmah yang kedua adalah membaca dan belajar adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Dalam arti yang lebih luas, ayat ini menyerukan agar manusia sebanyak mungkin menuntut dan mencari ilmu. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan manusia bahwa mereka tercipta dari segumpal darah. Dan yang terakhir, ayat ini menganjurkan manusia untuk senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hamba yang berusaha dan berserah diri. Dari sinilah kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan sebabnya masing-masing. Sobat Inspirasi, usai melakukan sholat subuh berjamaah, kami pun penasaran ingin segera menuju Gua Hira. Dari puncak bukit harus menuruni bukit lagi sekitar 4-5 meter untuk bisa mencapai lokasi. Dalam kondisi gelap dibantu penerangan seadanya dari handphone, kami coba menelusuri jalan masuk yang pertama, yaitu jalan masuk melalui celah bebatuan yang sangat sempit, hanya cukup untuk satu orang saja. Sebaiknya bagi Sobat Inspirasi yang memiliki badan bongsor agar bisa mengakses Gua Hira dengan jalur yang satu lagi. Nanti akan kami tunjukkan jalur yang keduanya ya Sobat. Ada dua pilihan ya, bisa masuk lewat jalur yang sini yang pertama, terus lewat jalur yang sebelah sana satu lagi. Kita akan coba masuk dari sini dulu ya. Görüyor musun? Geliyorum. Ay ulan nasıl bir dar yer Vedat, görsen var ya. Butuh perjuangan untuk menyesuaikan bentuk tubuh supaya bisa menembus jalur nih, sedikit sekali. Mari kita lihat coret-coret yang ada di dinding bebatuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, sudah tembus dari pintu yang pertama. Hati-hati. Kayaknya harus naik, badannya harus dinaikin. Masya Allah.
Dengan usaha yang lumayan sulit sampai sudah kita pada mulut Gua Hira. Gua Hira yang memiliki panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter yang hanya berkapasitas untuk sekitar 4-6 orang saja untuk posisi duduk. Kalau ada yang sholat hanya bisa memuat 2 orang saja. Antrian untuk memasuki Gua Hira lumayan panjang dan agak lama karena harus bergantian dengan pengunjung yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat di dalam Gua Hira. Jadi kalau sobat yang kesini kudu bersabar dan tertib ya untuk antri tentunya. Kita akan masuk ke Gua Hira. Masyaallah. Tempat Rasulullah menerima wahyu. Baik, nanti saya ikut ya Ustadz. Bakara suresini okumayın orada. Hatta İbn Şafii'ye İslam'ı Kevser İhlas. Arkadaşım, ek kişi var onunla. Ya, masih dalam suasana gelap ya, persis di mulut Gua Hira. Nggak kelihatan. Not clear. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Already go there inside? Not yet. Where are you from? From Pakistan. I'm from Bangladesh. From Bangladesh. We are from Indonesia. Mashallah. Mashallah. Tabarakallah. Kita coba menelusuri lewat lubang kecil di ujung gua, di ujung dari Gua Hira, di mana tempat Nabi Muhammad SAW duduk dan melakukan bermunajat kepada Allah. Dan disinilah beliau menerima wahyu untuk pertama kalinya. Ya, ini ujung guanya sobat inspirasi. Ya, terlihat warga yang pengunjung ataupun jamaah yang sedang melaksanakan sholat sunnah di dalam lubang Gua Hira. Jadi Gua Hira ini bukan dari tanah ya, tetapi dari tumpukan batu. Ya, nah seperti ini. Itu dari sini adalah pintu masuknya. Sementara tadi itu adalah ujung dari guanya sendiri, ada lubang udara di sini. Ya, ini suasana pintu masuk Gua Hira setelah terang ya. Kalau tadi dalam kondisi gelap dibantu dengan cahaya lampu. Masya Allah. Dari atas masih banyak yang ngantri untuk turun. Di mulut Gua Hira kami bertahan sampai kondisi mulai terang alias matahari terbit. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas pemandangan indah dalam versi berbeda langsung ke arah kota Mekah atau ke arah Masjidil Haram yang ditandai oleh Tower Zamzam. Begitu pula ke sisi utara, selatan dan juga timur kita bisa melihat pemandangan yang indah dengan sangat jelas. Auto kekaguman akan Allah langsung menebal melihat keindahan ciptaannya yang terbentang indah, kekokohan gunung-gunung bebatuan yang tak tertandingi. Masya Allah. Tapi sobat inspirasi, miris sekali, miris, benar-benar miris. Lagi dan lagi sama seperti pada objek-objek ziarah sebelumnya, kami menemukan aksi vandalisme yang tentunya sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Aksi coret-coret dengan menuliskan nama diri, keluarga, teman, sahabat, nama kekasih, bahkan nama usaha pun turut dituliskan di batu-batu yang ada di Jabal Nur ini, khususnya di sekitar mulut Gua Hira. Tulisan dalam berbagai bahasa dengan mudah kita bisa temukan di atas permukaan bebatuan di sekitar mulut Gua Hira maupun bebatuan di sekitarnya. Perhatikan ini sobat, yang pasti ini tulisan dari orang Indonesia. Jelas sekali bisa kita baca.
Ini apa nih? M. Nururudaman Las Mandar. Nah, di sini ada nih Berkah Nud, Toko Barokah, Toko Berkah, Sutino, Haji, apakah ini? Haji Bul Halim. Oke, ini ada tulisan yang berbahasa Indonesia. Pemilik Toko Barokah, Toko Berkah Nur. Pemilik Toko Berkah Sutino, Bapak Sutikno. Oh, Bapak Sutikno. Bapak Sutikno Haji Halim. Oke. Balik ke Indonesia. Coba ya. Hakim and Samil. Oh my god, ini ada nama saya ternyata. Jamal. Tapi dipastikan ini bukan saya mencoret atau bukan saya menulis ya sobat. Terima kasih sudah menuliskan nama saya, tapi tidak dianjurkan. Jamaah Ziarah Wali Hataman Pemdes dan PKK Jadung, Jamaah Kompolan Sakur Askin sekeluarga, Makrub Yuli Puasawati Dinasela. Sobat Inspirasi, apakah tidak sebaiknya kalau kita mengharapkan segala sesuatu agar langsung memohon kepada Allah dengan berdoa saja ya? Berdoa kan bisa dilakukan dengan banyak cara, tidak dengan cara menulis pada bebatuan yang merusak keaslian dan keindahan objek ziarah ini. Dalam berdoa tentunya ada adab yang harus kita kedepankan, bukan dengan cara yang tidak elok seperti ini. Bukankah Allah sendiri menyukai keindahan dan kebersihan, sobat? Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Alaihissalam kepada Rasulullah, Iqra. Ingat sobat inspirasi, sampah harus dikantongin dan dibawa pulang ya. Jangan dibiarkan menumpuk seperti yang terlihat di sini sobat inspirasi. Nah, sampah mineral menumpuk. Di sini juga ada. Sini ada sampah. Tentunya kembali kita menghimbau kepada para pengunjung yang datang ke sini untuk menjaga kebersihan agar membawa pulang atau membawa turun ataupun mengantongi sampah atau bekas-bekas minuman dan juga makanannya. Masya Allah, sebelah sini sampah terlihat menumpuk sangat banyak sekali sobat inspirasi. Sebelah sana juga terlihat sampah numpuk. Ini kebanyakan sampah botol mineral dan beberapa kardus. Di sana juga terlihat sampah. Oke, kita coba menuruni puncak atau Gua Hira ini lewat jalur yang berbeda dengan saat tadi menanjak ya, saat tadi naik. Allahu Akbar. Ya akhi, jai. Gib surah, gib anak tebe. Bismillah. Rifat dan Yunus
Dilart betul Sehadet Derga. Oke. This is not good. Tadi kita masuk lewat sini Pak Haji. Ya, saya juga lewat sini tadi. Oh, ada 2 rute nih. Ya. Ini adalah rute pertama masuk ke Gua Hira ya. Jadi kita melalui lorong ini nih. Ya. Sempit luar biasa. Bisa dilihat rutenya. Sempit. Kita juga bisa melewati rute yang sebelah ini, sebelah kanan. Ya. Nah, lewat sini. Cuman kalau lewat dari sini kita turun ke bawah. Posisinya itu jadi gini. Di sini bawa Gua Hira, kita dari atas kalau dari sini. Oke. Tapi kalau dari sini kita langsung dari bawah. Ini gua, kita dari bawah gitu. Ya. Kalau jamaah masuk sini enaknya dari sini nih, enak dari sini. Soalnya ini dari bawah. Ya. Langsung ke atas. Kalau di sana tuh ke bawah, ke atas baru masuk ke Gua Hira Oke. ke bawah. Cuman kelemahannya bagi yang berbadan agak besar Tidak bisa sulit masuk. untuk memasuki area Ya, ini susah. ya. Oke. Bisa masuk karena Jadi tidak dianjurkan untuk yang berbadan besar ya karena lorongnya sangat sempit seperti ini. Ya. Seperti tadi yang lewat sini pun tetap memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi karena curam dan batu-batu juga karena sering dilewati jadi licin ya. licin. Ya. Tapi kalau untuk berfoto, masya Allah bagus pemandangannya. Allah. Bisa lihat masya Allah jam-jam dan Masjidil Haram kelihatan dari sini. Ya. Saya bisa membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah ketika tahlus di sini. Sangat luar biasa. Merpati itu masih ada merpati di sini. Indah. 3. Ayo doain buat buat sobat inspirasi agar bisa datang juga ke tempat ini Pak Ustadz. Allahumma taqabbal minna taqabbal ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkan hajat kami. Berikan rezeki kepada kami dan undang saudara kami supaya bisa hadir ke Masjidil Haram melaksanakan umroh, melaksanakan haji dan mudah-mudahan bisa Allah panggil untuk melaksanakan ziarah, melihat bagaimana Gua Hira, bagaimana perjuangan Rasulullah ketika ingin mendapatkan wahyu pertama, yaitu tepatnya di Gua Hira. Mudah-mudahan jamaah semua bisa berangkat ke sini. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita kembali. Sobat Inspirasi, setelah puas menikmati Gua Hira dan pemandangannya, kita berencana untuk kembali. Kami pun kembali menaiki anak tangga untuk kembali ke puncak gunung dan selanjutnya mengikuti ratusan anak tangga lagi untuk menuruni gunung. Di sini kami berpapasan dengan banyak sekali pengunjung yang datang yang berasal dari berbagai negara dan mayoritas berasal dari Indonesia tentunya. Kita menaiki anak tangga untuk kembali lagi ke puncak Gunung Nur atau Jabal Nur untuk nanti kita mengambil proses menuruni bukit ya untuk kembali ke kota Mekah. Sobat Inspirasi, tidak hanya anak muda atau orang yang berusia muda yang datang ke sini. Ini terlihat depan saya jamaah ataupun pengunjung yang sudah berusia lanjut sepertinya. Beliau menggunakan tongkat justru nih. Jadi untuk yang masih berjiwa muda, berraga muda, jangan patah semangat. Jangan pernah berputus asa, terus berusaha dan berjuang untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Saya ke 4 orang ke sini. Yang ke atas 3 orang, yang 1 orang di tengah-tengah. Bapaknya kasihan. Ada 25-an kayaknya. Yang naik ke sini? Serius? Sampai ke sini semua? Ya ada berapa? Alhamdulillah. Mungkin ada. Semangat Bapak Ibu. Insya Allah. Kakak. Udah masuk ke Gua Hira kakak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan ya. Jam 3 kita tadi. Berangkat dari bawah? Yes. Sampai sini jam 4 kan? Iya. 1 jam kurang lebih. 1 jam ya. Biasa, butuh Masya perjuangan. Allah. Kuat Pak. Alhamdulillah. Dari mana? Surabaya. Masya Allah. Semangat. Ketemu di Jabal Nur kita ya. Untuk naik ke sini ada keluhan nggak Pak? Dengan kaki, pinggang atau apa gitu? Ada sedikit. Apa keluhannya tadi yang dirasakan? Ya
Capek ya? Capek, tapi senang. Capek tapi senang. Terbayarkan ya? Terbayarkan dengan melihat Gua Hira. Tadi udah sholat juga di dalam? Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu semua ya. Bapak. Surabaya. Ajak orang lain untuk datang ke sini Pak Haji. Insya Allah. Masya Allah. Bapak juga dari Surabaya? Pasuruan. Boleh lihat namanya di tas. Bapak Mudakir Saman ya. Bapak usia berapa? 42 masih bugar ya. Tidak ada keluhan pada saat naik tadi. Iya. Ngos-ngosan saja ya. Wajar ya. Saya 58. Oh 58. Lebih senior lagi berarti. Tapi nggak ada keluhan apa-apa Pak? Udah biasa. Udah biasa. Memang di kampung ini ya aktif bekerja ya. Iya. Masalah jadi dipermudah begitu sampai ke sini ya. Insya Allah sehat-sehat terus lah. Amin. Mudah-mudahan. Tapi udah haji juga? Belum. Mudah-mudahan nanti suatu saat dipanggil sama Allah untuk berhaji. Amin. Amin. Siap. Ya, dari ujung ke ujung secara 360 derajat. Mulai dari sisi, aduh nggak tahu sisi mana ini. Pokoknya inilah. Kita pelan-pelan geser. Ya, di sana Ka'bahnya, Masjidil Haram. Sebelah kanan ini. Ya. Oke, dan ini adalah puncaknya bangunan tembok. Iya, kita memilih sekarang untuk menjaga kaki menuju ke bawah. Izin ya, lewatin kameranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inspirasi. Kembali kami SCPD Channel menyapa dari puncak Gua Hira atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah, dan saya membelakangi arah terbitnya matahari ya, atau sunrise. Dan terlihat di sini pemandangan kota Mekah dari sisi yang berlawanan dengan berlawanan dengan Ka'bah. Oke, seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di belakang sana adalah Ka'bahnya ya, atau arah kiblat kita. Masya Allah. Jadi di sini saya membelakangi matahari terbit atau sunrise, dan luar biasa nikmat Allah. Sobat Inspirasi, kami mendoakan semoga Sobat Inspirasi atau siapapun yang menonton channel kami ini, video ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya untuk bisa datang kemari, datang mengunjungi kota Mekah, Ka'bah, dan juga beberapa tempat wisata ataupun wisata ziarah religi seperti Gua Hira, Jabal Nur, Jabal Sur, dan lain sebagainya. Oke Sobat Inspirasi, terus pantengin terus SCPD Channel, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke sobat lainnya agar makin terus banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami.
Ini kelihatannya tangga-tangganya banyak dibuat secara swadaya oleh masyarakat mungkin, tapi mereka mengharapkan juga ada sumbangan mungkin dari para pengunjung ya. Jadi tepat sekali dugaan di awal bahwa untuk menaiki sampai ke puncak Jabal Nur ini kurang lebih butuh 1 jam, dan praktis kami juga hampir 1 jam juga tadi waktu tempuh yang kami butuhkan untuk sampai ke atas ini. Walaupun dengan sisa tenaga yang tergopoh-gopoh, tapi semuanya terbayar dengan melihat keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas ini. Apalagi kita bisa meresapi makna dari perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menaiki puncak bukit ini, di mana beliau menerima wahyu untuk pertama kali yang menjadi cikal bakal agama Islam kita ya, penerang untuk kita semua, semesta alam. Ya, ini jalur pendakian yang tadi dipakai oleh kita untuk menaiki puncak Jabal Nur. Terlihat di sini berliuk-liuk, berkelok-kelok. Ya, seperti itu sampai ke bawah. Disitulah tadi kami memarkirkan kendaraannya ya. Bisa dilihat nih sahabat Mirasi. Jadi untuk menempuh jalur yang seperti ini kurang lebih butuh 1 jam untuk tiba sampai di puncak Jabal Nur. Iya, sampai ke atas sana. Pelipet semua. Biar helmet aku ada sini. Oke, biar helmet kasih. Tuh. Oh, yalla. Oh, ini. Oh, ada. Aku mau tuh pore. I don't real. ओके मेरे पास है Halal, halal, halal. माइकम هذا माइक Halal ya. मेरे पास هذا اشتري معك Enggak, udah dekat tuh, kelihatan tuh. Semangat, semangat, semangat. Insya Allah dekat, didekatkan sama Allah. Tinggal di ujung itu Bu tuh. Tinggal 90%-nya lagi. Semangat. Tapi tadi ada kok yang udah tua pakai tongkat malah nyampe dengan ini, selamat di atas. Ibu juga harus kuat. Kalau kita perhatikan dari awal kita datang terus sampai ke lokasi Gua Hira sampai saat kini kita turun, mayoritas bisa saya pastikan adalah jamaah dari Indonesia. Bisa kita kenali dari wajah, dari aksesoris seperti shawl. Mereka berbicara pastinya. Lihat ke bawah, itu rata-rata jemaah juga dari Indonesia yang bersal kuning. Yang di atas juga tadi berbagai warna sal sebagai penanda jemaah. Juga bisa kita kenali dari Indonesia. Kita tentunya berharap semoga sobat migrasi yang menonton video ini, menonton channel kami SCPD Channel, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki dan juga kesehatan, sehingga suatu saat bisa juga datang ke tempat suci kota Mekah dan juga Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, dan sekaligus bisa berziarah ke tempat-tempat religi, tempat-tempat yang monumental bagi kita umat Islam. Salah satunya ini adalah di Gua Hira. Semangat Bu, semangat. Makasih Dek, mudah-mudahan Dek. Harus kuat Bu. Tuh udah dekat tuh di ujung situ tuh. Jadi semangat terus, jangan mikirin jauh. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Insyaallah ya. Di
Di sini kami bertemu dengan salah satu pengunjung yang ternyata beliau sudah berkarir sebagai mutawif di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 20 tahun. Beliau adalah Ustadz Mangge Thoib dan beliau memiliki channel YouTube sendiri yaitu Mangge Thoib. Jadi silakan Sobat Cerdas untuk berkunjung langsung ke sana ya. Sehat, ya. Masalah Ustadz. Salam rahmatullah. Sama-sama kita saling videokan ya. Channelnya apa? Channel SCPD Channel. Masya Allah. Channel inspirasi untuk budaya dan sosial sih. Oh gitu ya. Ini dari channel apa? Dari Tangerang. Tadi udah sampai ke atas, udah turunin ini baru mau naik, baru mau naik. Oh udah dekat. Ada sekitar tinggal sedikit lagi. Iya, Masya Allah. Insya Allah sampai ke atas dan gimana perasaannya setelah menapak tilas ini? Luar biasa. Jadi dari napak tilas ini kita bisa menghargai bagaimana Nabi dulu berjuang dan ini menurut saya gak seberapa. Karena ini udah dibuatkan dengan tangga yang sebegitu rapi dan kita menanjaknya juga udah diatur. Bayangkan dulu Nabi Muhammad tanpa ada seperti ini bagaimana beliau bisa sampai ke atas Gua Hira. Luar biasa. Jadi ini akan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Mudah-mudahan. Jadi bagi siapa yang masih mengeluh dengan keadaan ini, saya rasa kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur, tepat sekali. Ya, kalau kita merasakan bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit ini on. Baik, saya Mangge Thoib ya. Mangge Thoib dan saya stay di sini kurang lebih 20 tahun lebih. Udah 20 tahun di sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Turki. From Iraq, Saddam Hussein. I love you, Saddam Hussein. Masya Allah. I love you, Indonesia. Maybe. Can speak English. Arabi. Little bit. اللهم كما جمعتنا في جبل النور. جبل النور. فاجمعنا مع حبيبك المصطفى في جنات الخلد. آمين يا رب. إن شاء الله. وأنت راض عنا غير غضبان. في أمان الله. شكرا. الله يخليك. Udah 20 tahun ternyata di sini. Sedikit barangkali ya. Saya kalau nggak sakit-sakit sudah sekitar 60 tahun. Masya Allah. Menjadi salah satu pengalaman kami yang sangat berharga, yaitu setelah menapaktilasi tempat-tempat yang bersejarah. Salah satunya adalah ini yang kami rasakan. Kenapa saya katakan demikian? Ini sangat spektakuler bagi kita yang mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Dan jamaah-jamaah yang terpilih tentunya ya. Jamaah yang terpilih sudah jelas yang dipanggil oleh Allah SWT. Termasuk bapak-bapak ini coba. Masya Allah, subhanallah. Dan mereka ini tercatat di Lauh Mahfuz insya Allah. Bahwa mereka menjadi saksi di hari kemudian bahwa mereka datang menyaksikan tempat ini. Yang di mana tempat ini adalah wahyu pertama diturunkan oleh Allah SWT. Masya Allah. Kita mengulang tadi kata-kata yang tadi. Kalau ada yang masih mengeluh untuk menaiki tangga ini, betul, maka perlu dipertanyakan mahabbah dia kepada Rasulullah. Bagaimana Siti Khadijah selama 40 hari menapaktilasi membawa makanan ke atas. Itu yang menjadi penyemangat kita. Sekarang ini apa yang kita bayangkan? Sebentar lagi beberapa saat kemudian, mungkin hitung barangkali minggu atau bulan, jalan sudah sampai di depan ini. Ini di depan kita. Dan sudah akan bisa mobil orang sampai di sini. Tidak akan naik gunung. Kita tinggal bersyukur. Tidak ada yang lain dituntut oleh Nabi kita. Kita tinggal bersyukur. Karena semua fasilitas sudah diberikan Allah SWT. Termasuk jalan ini. Betul sekali. Jangan merasa bahwa Anda lebih hebat daripada orang lain. Masya Allah. Ternyata masih ada Nabi kita Muhammad SAW yang dulu di sini tidak ada jalan. Betul. Bagaimana beliau datang ke atas. Coba Anda lihat. Kampungnya di sebelah sana. Yang disebut Baka, belum Maka. Baka di sana tuh. Lihat. Itu ada jam yang paling tinggi di dunia. Salah satu ikon kota Mekah. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Semangatlah engkau. Betapa indahnya, betapa bahagianya apabila Anda bisa menjadi saksi di hari kemudian pada mahsyar kelak. Masya Allah. Benar ya Allah, saya menjadi saksi. Saya naik di gunung Jabal Nur dan saya sholat di Gua Hira. Catat itu. Mudah-mudahan kalian juga bisa punya kesempatan untuk datang ke sini. Amin, amin ya Rabbi. Amin kan Sobat Inspirasi. Syukron, terima kasih banyak Pak Ustadz. Semangat jamaah dari Indonesia. Sebentar lagi sampai. Mungkin 2 jam lagi. Enggak, cuma 1 jam. Jangan jalan perlahan kayak gini. 1 jam tadi kita sampai. 1 jam pulang. 1 jam naik, 1 jam lagi turun. Tapi insya Allah kalau nyantai nggak pikiran ini nyampe. Harus tiba di sana. Soalnya ininya akan berbeda nanti hatinya. Ya. Capek Bu? Capek. Udah berapa kilo naiknya? Baru 1 kilo dari gerbang. Mau sudah dekat kau di atas sana, tinggal sedikit. Semangat ya Bu.
Pak Haji. Halo. Masya Allah, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Udah turun berarti nih? Nunggu jamaah. Nunggu jamaah. Jamaahnya naik ke atas. Ada di bawah. Oh gitu ya, siap. Jadi takut itu kalau ada yang sakit di bawah. Iya, betul. Nggak semua orang juga mampu naik. Tapi tadi salut ada juga. Bapak Ibu juga masih pakai udah pakai tongkat tapi masih kuat naik nanjak. Umur 75 jamaah saya. 75 tahun. Masya Allah. Kekuatan tiada daya dan upaya kecuali Allah yang ngasih, Pak Ustadz. Masya Allah. Kecuali dari Allah. Jadi pandai-pandailah kita bersyukur selama masih diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih Ustadz Sukron. Pamit. Haji, sehat. Baru mau naik? Baru naik. Nggak apa-apa, udah dekat kok. Ini baru dititipkan bulan ya. Ya, siap. Apa namanya? SCPD. Social and Culture Podcast. Tinggal di mana? Tangerang, Karawaci. Tinggal di Mekah atau di? Oh enggak, Tangerang, Karawaci. Kebetulan lagi ada perjalanan aja. Karawaci mana? Saya tinggal di sini, Sahabat Salam. Oh, di sini Sahabat Salam. Iya. Masya Allah. Udah berapa puluh tahun, Ustaz? Saya baru 10 tahun. Di YouTube juga saya sudah 5 tahun. Masya Allah. YouTube-nya apa? Sahabat Salam. Sabar Salam. Oke, Sabar Salam. Nanti kita sama-sama saling cari ya. SCPD Channel. Nanti saya colek ya. Siap. Terima kasih. Sukses. Liputan Mas. Iya betul. Masal dari mana Bapak? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Udah ini dalam rangka turun udah nyampe selesai di atas ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah dan hikmahnya ada di kita ya. Amin. Inspirasi. Siap. Ya. Halo. Evan. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Baik. From India. Pakistan. Masya Allah. Pak Haji. Iya. Si Pak Haji. Pak Haji, dari mana Pak Haji? Mohon maaf nggak kuat naik. Nggak kuat. Belum nyampe pertengahan udah ngos-ngosan nggak sampai naik. Saya pikir udah selesai tadi Pak Haji. Assalamualaikum. Yes, we love Saddam Hussein. I am from Iraq. From Iraq. Allah, Iraq. Min ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah. Hai. Hello. Assalamualaikum. Salam. From Brunei, my friend. Brunei Darussalam. Masya Allah. From Indonesia. Jiran. Indonesia. Jiran Indonesia. Dari Brunei. Sudah naik ke atas? Sudah. Cantik. Bagaimana energi yang dipakai? Tenaga? Masya Allah. Jadi nggak terasa capeknya ya? Sampai di atas tidak terasa. Tidak terasa. Terbayarkan setelah melihat. Sudah sholat di dalam kehiranya? Masya Allah. Sobat Inspirasi, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah menganjurkan bahwa mendaki atau pergi ke Jabal Nur adalah bagian dari ibadah umat Islam, yang berarti memang tidak ada keharusan untuk naik ke sini. Hal ini bisa dimaklumi mengingat jalurnya yang terjal dan cukup bersiko. Walau saat ini ya sudah tersedia ratusan anak tangga yang bisa ditapaki untuk bisa sampai ke puncak Gunung Jabal Nur. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri yang menganut paham Wahabi tidak memberikan perhatian khusus untuk sarana dan prasarana perziarahan, bahkan seperti di lokasi-lokasi perziarahan lainnya di Mekah dan juga Madinah. Setiap bukit-bukit dipasang papan besar menyolok di lokasi yang dapat dilihat dari kejauhan. Tulisannya menyiratkan agar peziarah tidak melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu yang dituliskan adalah Nabi Muhammad tidak pernah naik ke gunung tersebut. Tentunya yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah kenabiannya dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan himbauan itu maka dapat ditangkap bahwa pemerintahan Arab tidak menganjurkan pendakian Jabal Nur, sehingga dapat dimaklumi mengapa tidak memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah Arab Saudi memang berhak untuk mengingatkan tamu-tamunya sesuai dengan pemahamannya. Namun para tamu yang berdatangan rupanya juga mempunyai pembenaran tersendiri untuk tindakan yang dilakukannya.
Para peziarah Indonesia umumnya menyebut perziarahan dilakukan untuk mengambil hikmahnya, yaitu ingin tahu secara langsung tempat pertama kali junjungan kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kita bisa mengambil hikmah betapa berat perjuangan beliau menuju kenabian. Kita bisa mengambil teladan darinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berziarah di tempat bersejarah bukan untuk memuja tempatnya, tetapi untuk mengambil hikmah yang akan semakin menebalkan keyakinan serta semakin memupuk rasa hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW atas ketabahannya untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan. Jamaah Indonesia sendiri mungkin hanya akan sekedar melihat dari dekat lalu mengambil hikmah seperti yang disampaikan tadi. Namun tidak sedikit jamaah-jamaah dari negara lain yang melakukan sholat sunnah di dalam Gua Hira. Mereka rela berjejal antri untuk melakukannya. Sikap-sikap yang seakan saling bertentangan itu sama-sama memiliki dasar untuk dilakukan sesuai penafsiran masing-masing tentunya. Tidak ada yang bisa dipersalahkan karena memang ada gium bahwa perbedaan adalah rahmat, selalu ditekankan bagi setiap umat muslim dalam menyikapi silang pendapat. Kembali lagi Sobat Inspirasi, mau melakukan yang mana tentunya disesuaikan dengan pemahaman masing-masing ya. Tarif taksi charter ini kenanya kita 40 real. Pas berangkat 30. Pas berangkat 30. Pas pulang 40. Ada yang nawari 30 tapi dilarang sama dia. Dilarang sama yang ngasih 40 ya. Jadi biar seragam harganya, jadi 40. Enak. Jadi tetap ada negosiasi ya, boleh. Bisa tawar menawar boleh. Menawar ya. Cari harga yang cocok. Iya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Sobat Inspirasi sekalian ya. Pak Ustadz udah berapa kali ke sini Pak Ustadz? Perdana nih. Perdana. Karena jamaah kan dulu gak ada yang mau ke sini, jadi gak diantar ke sini. Tapi karena ini jamaah luar biasa, mau diantar ke sana, makanya saya bimbing jamaah, saya handle jamaah supaya jamaah puas. Jadi naik ke Jabal Nur. Pengalaman pertama, tapi sedikitnya memang materi ataupun ini memang udah tahu banyak gitu ya mengenai Gua Hira ya Pak Ustadz. Gua ini sangat penuh sejarah, penuh hikmah, itu kan. Wahyu pertama yang sampai ke Rasulullah itu di sana di Gua Hira. Ketika Rasulullah tahanus artinya menyendiri, bertafakur, mentadabbur ciptaan Allah, di mana ketika itu kota Mekah Mukarramah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahil, di mana mereka minum minuman keras, berjudi, membunuh anak perempuan. Pokoknya kezaliman sangat luar biasa. Makanya Rasulullah geram kan, tidak nyaman dengan kondisi seperti itu karena orang-orang kafir Quraisy menyimpang, yang asalnya agama tauhid jadi menyimpang. Akhirnya Rasulullah menyendiri di mana di Jabal Nur, gunung yang penuh cahaya. Di sana Rasulullah mentafakuri ciptaan Allah, mentafakuri kekuasaan Allah, dan meninggalkan atau menghindari kezaliman orang-orang kafir Quraisy yang sangat menyimpang pada waktu itu. Nah, ketika di usia 40 tahun, ketika sedang bertahunus atau menyendiri di Gua Hira, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq. Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Iqra." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Iqra," bacalah. Kata Rasulullah, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca, karena Rasulullah orang yang ummi, tidak bisa baca gitu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dipeluk ya oleh malaikat Jibril alaihissalam, sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah itu sangat ketakutan. Kemudian malaikat Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, kata malaikat Jibril itu. Seketika itu Rasulullah SAW bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang asalnya Rasulullah tidak bisa baca, akhirnya Rasulullah bisa baca, bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah sangat ketakutan karena yang datang bukan manusia biasa, bukan ustadz, bukan kiai, atau bukan menteri, bukan presiden, tapi ini malaikat Jibril yang mana sayapnya itu dari masyriq ke maghrib, saking lebarnya, besarnya luar biasa, lebarnya sangat luar biasa sayap malaikat Jibril. Makanya ketika datang malaikat Jibril ini, Rasulullah sangat ketakutan, menggigil, panas, badannya mengeluarkan keringat, ketakutan, gitu, ketakutan, dahsyatnya pada waktu itu sangat luar biasa karena yang datang itu bukan manusia tapi malaikat Jibril alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, Rasulullah langsung pulang ke rumahnya, yaitu di rumah Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah. Itu ketika pulang ke rumah Rasulullah masih ketakutan karena yang datang bukan manusia, itu malaikat Jibril. Ketika sampai ke rumah Rasulullah langsung diselimuti oleh istri tercinta,
jamiluni kata Rasulullah, selimuti saya. Saking takutnya Rasulullah pada waktu itu, saking takutnya melihat malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Sayyidah Khadijah langsung menyelimuti dan beliau langsung menenangkan hati Rasulullah. Begitulah tugas seorang istri, seorang perempuan harus bisa menenangkan hati suaminya, harus menjadi penyejuk bagi suaminya, harus ada selalu di samping suaminya. Ketika itu Khadijah mencari tahu tentang sesuatu yang terjadi kepada Rasulullah. Beliau menanyakan ke seorang yang faqih pada waktu itu, kiainya pada waktu itu yang ada di kota Mekah. Kata orang tersebut, ya, Sayyidah Khadijah menanyakan kepada orang yang faqih tersebut, katanya apa itu yang terjadi pada Rasulullah? Kata yang faqih itu adalah namus, katanya itu adalah namus yang sudah tertulis dalam Alkitab. Itu adalah malaikat, gitu kan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai Rasulullah, utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi sebelumnya pun sudah tertara gitu dalam Alkitab, bahkan bahwa akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Kitab apa Ustaz? Kitab sebelumnya. Ini kitabnya Nabi Isa alaihissalam, Injil, ya? Injil. Sudah tertulis akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu namanya Ahmad. Dan itu akan disampaikan oleh wahyu itu yang dinamai oleh namus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Makanya itulah wahyu pertama yang sampai kepada Rasulullah itu surat Al-Alaq, ketika Rasulullah tahanus di Jabal Nur atau gunung yang penuh cahaya. Bagi orang Islam ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu itu. Kita bisa lihat tadi ketika naik ke sana, jalannya, rutenya sangat luar biasa, curamnya, ya. Mungkin di masa Rasulullah itu tidak ada tangganya, cuma bongkahan batu besar kerikil. Kalau kita sekarang luar biasa, ada tangganya, ada pegangannya. Dulu di masa Rasulullah tidak ada, masih bebatuan itu kan, jalan yang curam, kemudian gunungnya tinggi, lebar, luar biasa. Pada waktu itu Rasulullah SAW sangat gigih gitu kan untuk bertahunus di sana. Ya. Nah, tadi di atas tadi Pak Ustadz ada yang pengunjung yang melaksanakan sholat pas di Gua Hiranya itu bagaimana? Itu bukan sesuatu yang syirik atau menyimpang. Ya. Yang syirik itu kita menyembah berhala, menyembah setan, meminta kepada setan, itu syirik atau musyrik. Sedangkan sholat di gunung tidak apa-apa. Sholat di jalan tidak apa-apa, yang penting jangan sampai tengah jalan nanti ketabrak. Jadi kondisional, kita bisa sholat di mana aja, kecuali di WC, tempat-tempat najis tidak boleh. Itu haram. Berarti aman, ya. Kalau sholat di atas gunung kita nggak apa-apa. Kita sholat di tempat Rasulullah menerima wahyu nggak apa-apa. Yang penting harus tahu kondisi, jangan sampai kita terinjak-injak. Utamakan kesehatan, keselamatan. Kalau seandainya tidak bisa, jangan memaksakan, karena itu kalau memaksakan kita tidak bisa terinjak-injak gitu kan, bisa menyebabkan kita luka atau meninggal. Tapi kalau bisa silakan di sana sholat sunnah apa aja, sholat taubat, sholat sunnah hajat, terserah di sana, karena tidak dilarang, tidak menjadi sesuatu yang musyrik atau menyimpang, tidak ada. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan singkatnya. Baiklah Sobat Inspirasi, ini adalah objek ziarah terakhir yang kami kunjungi di kota Mekah. Karena esok hari kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tentunya di sana akan ada beberapa objek wisata dan ziarah yang akan kami kunjungi seperti Jabal Manet, Jabal Uhud, Baqi, dan beberapa masjid bersejarah tentunya. Jadi pantengin terus ya, agar mendapatkan notifikasi begitu kami upload video terbaru. Silakan tekan tombol loncengnya ya Sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada episode berikutnya.